Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Budidaya ikan koi menjadi salah satu agribisnis yang memiliki prospek keuntungan bagus sahabat. Maka tak heran jika usaha ini banyak ditekuni di Indonesia ya. Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan yang dikenal memiliki pasaran harga tinggi. Bahkan, pendapatan yang dihasilkan bisa mencapai 57 juta loh. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah cara budidaya ikan koi yang telah terbukti menghasilkan 57 juta sekali panen versi dari Suksespedia. Pembuatan kolam. Budidaya ternak ikan koi ataupun budidaya ikan apapun tentu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kolam yang dapat menampung ikan-ikan tersebut ya. Ada berbagai jenis kolam ikan yang bisa kamu gunakan, seperti kolam tanah, kolam terpal, kolam beton, dan masih banyak lagi. Namun untuk budidaya ternak ikan koi itu sendiri, berhubung jenis ikan satu ini cukup mudah untuk dirawat, kamu bahkan bisa merawatnya di akuarium. Namun agar hasilnya lebih maksimal, sebaiknya sahabat menggunakan kolam plesteran dengan sinar matahari yang cukup, serta memiliki saluran air yang terjaga. Selain itu, pada saluran air juga jangan lupa ya dipasangkan saringan halus agar anakan ikan koi tidak ikut hanyut bersamaan dengan air yang keluar. Idealnya kolam air untuk budidaya ikan koi memiliki ukuran setidaknya 3-6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm. Tidak hanya itu saja sahabat, sebaiknya kolam air yang sudah dibuat dibiarkan benar-benar kering terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum diisi oleh air, agar kolam tersebut terhindar dari bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam semen. Setelah kering, barulah kamu bisa memasukkan air. Namun air tersebut juga harus diendapkan kurang lebih selama 24 jam sebelum mulai memasukkan indukan koi. Jangan lupa juga ya, untuk menyediakan kakaban yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk meletakkan telur-telur ikan koi. Namun sahabat juga harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan kolam budidaya ya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Kualitas air kolam budidaya ikan koi. Kualitas air kolam koi dipengaruhi oleh sumber air dan sistem filtrasi yang digunakan. Sumber air bisa dari air tanah dan PDAM. Air PDAM sahabat memiliki kadar pH yang mendekati netral sehingga baik untuk digunakan. Ada beberapa cara yang harus dilakukan sebelum air pump dimasukkan ke kolam. Salah satunya sebagai berikut. Air harus diendapkan selama 12-24 jam dan diberi aerasi untuk memperbanyak oksigen yang terlarut. Hindari penggunaan anti klorin pada kolam ya, karena dapat memicu efek negatif bagi kesehatan ikan koi. Kualitas air mencakup pH air, suhu, kesadahan, dan oksigen dalam air. Kadar oksigen yang terlarut harus cukup minim 5,5 ppm. Indikasi kurang oksigen antara lain ikan sering di permukaan, ikan cenderung tidak agresif, ikan koi banyak diam. Koi termasuk dapat beradaptasi terhadap suhu dan pH, namun harus tetap dijaga kestabilannya ya. Ikan koi cocok dalam air bersuhu 24 hingga 25 derajat Celcius.
Untuk pH-nya 6,5 sampai 7,4, sedangkan untuk mencerahkan warna pH berkisar 6,8 sampai 7,2, sementara kesadahannya 2 sampai 20 derajat. Nitrit kurangnya adalah 0,1 ppm. Siap untuk menyiapkannya, sobat? Mengganti air kolam 2 minggu sekali. Agar kualitas air kolam koi tetap baik dalam budidaya ikan koi, maka harus dilakukan dengan cara berikut ini. Mengganti air kolam secara teratur. Sebaiknya waktu penggantian air kolam yaitu setiap 2 minggu sekali. Cara ini, sahabat, dilakukan apabila menggunakan penyaring berukuran kecil. Tujuannya adalah untuk membersihkan zat beracun dari sisa makanan. Bersihkan kolam menggunakan selang untuk menyedot dasar kolam ya. Sementara kotoran di permukaan diambil dan dibuang. Untuk pemburasan pun jangan terlalu sering karena mengakibatkan ikan akan mengalami stres. Memilih indukan yang berkualitas. Indukan memiliki peran yang sangat penting nih di dalam bisnis budidaya ternak ikan koi. Perlu diketahui bahwa indukan ikan koi yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Hanya saja mendapatkan indukan ikan koi berkualitas mungkin agak sedikit sulit ya. Nah, sahabat harus tahu bedanya terlebih dahulu. Memang bagaimana sih caranya, sahabat, membedakan ikan koi yang sehat dan yang tidak sehat? Ikan koi yang sehat harus memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut. Umur sudah mencapai lebih dari 2 tahun, jenis ikan yang dipelihara sama atau mendekati, misalkan kohaku dengan kohaku. Memiliki bentuk tubuh ideal dan memiliki lekukan yang apabila dilihat dari atas mirip dengan torpedo. Gaya berenang yang cukup tenang dan seimbang atau tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Memiliki warna yang cemerlang dan juga kontras. Gerakannya gesit atau tidak banyak diam di dasar kolam. Indukan jantan dan betina telah sama matang untuk dikawinkan. Pemijahan indukan ikan koi. Cara budidaya ikan koi yang selanjutnya yaitu proses pemijahan indukan koi. Pemijah salah satu proses pengeluaran sel telur betina dan sperma jantan yang kemudian akan dikawinkan yang bertujuan untuk mendapatkan bibit ikan yang diinginkan. Proses pertama, sahabat, betina akan mengeluarkan telur yang diikuti dengan pejantan yang mengeluarkan sperma. Biasanya telur yang telah dibuahi akan menempel pada kakaban atau tanaman air dan perkawinan selesai pada pagi hari. Setelah itu segeralah pisahkan indukan dari kolam pemijahan agar telur-telur selamat dari kemungkinan dimangsa oleh induknya sendiri. Di dalam proses penetasan larva butuh ketelitian ya secara akurat terhadap suhu air. Apabila suhu air terlalu dingin, maka larva akan lama untuk menetas. Sedangkan apabila suhu air terlalu panas, larva justru akan lebih cepat membusuk. Maka dari itu, usahakanlah untuk mengatur suhu air secara akurat dan ideal. Telur akan menetas kurang lebih selama 48 jam. Setiap larva, sahabat, yang baru menetas biasanya akan memiliki cadangan makanan untuk bertahan setidaknya 3-5 hari. Sehingga jangan langsung memberi makan ya pada larva tersebut setelah mereka menetas. Setelah persediaan makanan habis dalam waktu 5 hari, berikan larva tersebut makanan hidup seperti kutu air yang telah disaring. Makanan hidup ini akan lebih baik dibandingkan kuning telur yang direbus karena akan terlihat lebih terjaga kebersihan kolamnya. Ketika ikan koi tersebut telah mencapai panjang hingga 1,5 cm, maka sahabat bisa mengganti makanannya menjadi cacing sutra. Tetapi pemberian cacing sutra tersebut tidak diberikan lagi ketika ikan sudah berumur sekitar 3 mingguan.
Penyortiran ikan koi. Dalam budidaya ikan koi ini sahabat, atau untuk tahapan pembesaran ikan koi sendiri, tentu yang diinginkan untuk didapatkan adalah kualitas dan tingkatan ikan koi. Penyortiran tujuannya adalah untuk menentukan ring harga jual. Ikan koi yang memiliki kualitas baik pastinya memiliki harga yang lebih tinggi ya. Beberapa hal yang bisa kalian perhatikan untuk proses seleksi ikan koi sebagai berikut. Untuk penyortiran biasanya dilakukan sejak umur 1 bulan. Umur 1 bulan ikan koi sudah dapat untuk dipindahkan loh. Tetapi untuk lebih amannya, lakukan di umur 3 bulan saja. Ada beberapa faktor untuk penyortiran dilakukan dilihat dari bentuk, ukuran, badan, dan juga kualitas warna. Untuk ikan koi memiliki beberapa golongan berdasarkan ukurannya ya. Jika ukuran kecil dikelompokkan dengan yang kecil dan sebaliknya. Sedangkan untuk ukuran badan membulat, tidak terlalu panjang, siripnya simetris, dan gerakannya tenang. Untuk warna yang memiliki warna yang cerah dan terdapat garis batas yang tegas. Untuk kelas yang internasional nih, penyortirannya dilakukan berdasarkan varietas atau jenis dari koi. Tahapan penyortiran ikan koi ini memang tergolong penting ya, sebab pada akhirnya harga jual yang akan menentukan. Bagaimana? Tertarik mencoba bisnis satu ini sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.